Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Aulia Nur Fauzia dengan NIM akhir 061. Saya merupakan mahasiswa sastra Indonesia Universitas 11 Maret angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai naskah yaitu Dapuanipun bab tata krama ing Mangkunegaran yang merupakan hasil alih aksara dari salah satu skripsi. Kemudian, deskripsi singkat dari naskah ini adalah naskah ini merupakan bagian dari sebuah penelitian filologis yang membahas naskah berjudul Dapuanipun bab tata krama ing Mangkunegara yang berisi aturan tata krama dan simbol-simbol budaya lingkungan Kerajaan Mangkunegaran Surakarta. Naskah ini mencakup 3 bagian utama. Bagian utama ada yang pertama tata krama abdi dalam, busana abdi dalam, kemudian ada yang terakhir simbol pangkat. Yang pertama ada tata krama abdi dalam, aturan sikap dan perilaku abdi dalam atau pelayan kerajaan saat menghadap raja, berada di dalam pura Mangkunegaran atau dalam situasi resmi lainnya. Contohnya cara memberi hormat, berbicara, kemudian bagaimana mereka berpakaian. Kemudian ada tata krama abdi dalam yang pertama menghadap raja dengan jarak 5 hingga 10 langkah dari raja, kemudian badan membungkuk, tangan dalam posisi ngapu rancang atau bersedekap, pandangan mata ke kancing leher raja. Kemudian ada sembah atau hormat yang hanya dilakukan 2 kali ketika datang dan mundur. Kemudian ada bertemu raja di luar pura. Apabila berpapasan, abdi dalam harus menepi atau meminggir, kemudian membuka topi dan menunggu raja hingga lewat. Atau ketika naik kendaraan, abdi dalam wajib turun dan memberikan hormat kepada raja. Selanjutnya ada tata krama di tempat umum. Yang pertama ada larangan untuk bersikap tidak sopan seperti menguap tanpa menutup mulut, bersendawa atau berbicara kasar. Lalu penggunaan bahasa krama Inggil saat berbicara dengan atasan tidak boleh menggunakan bahasa Jawa nguko atau alus. Kemudian ada acara khusus seperti melayat, itu dilarang untuk merokok atau bersuara keras. Dan ketika masa bergabung berbeda berdasarkan status almarhum. Apabila untuk raja itu sebanyak 40 hari, kemudian untuk putra dewasa selama 7 hari atau seminggu. Kemudian ada busana abdi dalam. Merupakan detail pakaian kebesaran atau pakaian sehari-hari dan pakaian khusus untuk acara tertentu, termasuk makna simbolis dari warna, motif, dan aksesoris seperti keris dan sebagainya. Lalu yang pertama ada busana kebesaran. Ada busana Bupati Anom yang terdapat topi pacul gowang hitam dengan hiasan emas, jas sikep bordir kuning, dan keris ladrang. Kemudian ada untuk jabatan wadana, yaitu di bawah jabatan bupati, yang menggunakan rompi putih, keris tanpa selut atau sarung. Untuk gambarnya kami tidak menemukan gambar yang sama atau spesifik seperti yang dideskripsikan, namun di foto tersebut merupakan gambar dari Raja pertama Mangkunegaran. Kemudian ada busana harian. Busana harian ini memiliki warna dominan hitam atau putih dengan motif semen atau parang. Lalu garis yang dipakai miring ke kanan dan menyentuh sabuk. Sebenarnya tidak ada deskripsi atau tidak ada foto yang lebih spesifik dari deskripsi tersebut, tetapi Mangkunegaran memiliki salah satu baju kebesaran yang sedang dipakai dalam foto tersebut bernama beskap Langan Harjan. Hingga saat ini masih digunakan dalam acara-acara penting. Kemudian ada busana abdi dalam yang menandai tanda berkabung. Tanda berkabung biasanya menggunakan sabuk putih untuk pakaian Jawa, roben atau selendang hitam atau putih untuk pakaian Belanda. Tidak ada foto yang lebih spesifik juga yang dijelaskan dalam deskripsi ini. Saya mengambil salah satu foto yang biasanya digunakan di kegiatan Mangkunegaran. Kemudian ada simbol pangkat, merupakan penjelasan mengenai payung atau songsong dan bendera sebagai tanda pangkat prai atau bangsawan, termasuk dalam ukuran, warna, dan penggunaannya.
Yang pertama ada payung atau songsong, merupakan tanda pangkat priai dengan corak dan ukuran berbeda sesuai jabatan. Contohnya payung emas untuk Bupati Anom dan payung sederhana untuk pangkat yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada bendera. Biasanya bendera Mangkunegaran berwarna kuning hijau dengan lambang Mangkunegaran di bawahnya. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari alih aksara hasil dari naskah tersebut adalah naskah ini merupakan sumber penting untuk memahami kehidupan bagaimana Keraton Mangkunegaran, terutama dalam hal tata krama, berbusana, dan simbol pangkat. Penelitian ini juga mengungkap akulturasi budaya Jawa Belanda serta nilai-nilai filosofis di balik aturan tersebut. Disebutkan juga bahwa naskah ini dapat menjadi referensi pengetahuan adat, tetapi tidak dijelaskan bagaimana aksesnya diberikan kepada non-abdi dalam sendiri. Terima kasih.